terkait dengan posisi institusi Polri. Tentunya kami sangat berterima kasih atas dukungan dari seluruh mitra yang menempatkan Polri tetap di bawah Presiden, karena ini adalah bagian dari mandat reformasi yang tentunya harus ditindaklanjuti. Beberapa TAP MPR sudah dikeluarkan sampai dengan memisahkan Polri dari TNI untuk menjelaskan tentang apa tugas Polri sebagai penjaga keteraturan sosial, penjaga keberagaman sosial, dan TNI sebagai penjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Tentunya penempatan Polri sebagai alat negara yang kita tahu semua bahwa ada hal-hal khusus bahwa pada saat situasi genting, maka posisi Polri sebagai alat negara yang bertugas di bidang keteraturan sosial, di bidang menjaga harkat timas, tentu harus selalu dikontrol. Oleh karena itu, mekanisme check and balances, yaitu oleh persetujuan oleh DPR, menurut kami itu menjadi sangat penting. Karena itu juga untuk mengontrol dan menjaga Polri agar tetap bisa melaksanakan tugas pokok sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Dasar dan amanat Undang-Undang. Mohon maaf Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, kami tentunya institusi Polri menolak kalau sampai ada usulan Polri berada di bawah Kementerian Khusus. Karena bagi kami, posisi institusi Polri seperti saat ini adalah posisi yang sangat ideal. Kita bisa menjadi alat negara yang betul-betul memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang harkamtipmas, di bidang hukum, di bidang pelindungan, pelayanan. Di satu sisi kita betul-betul bisa berada langsung di bawah Bapak Presiden, sehingga pada saat Presiden membutuhkan kami, maka kami bisa bergerak tanpa harus ada kementerian-kementerian yang kemudian tidak mau, ini menimbulkan potensi matahari kembar menurut saya. Jadi kalau tadi saya harus memilih karena beberapa kali ada yang menyampaikan Kapolri sudah 5 tahun, kalau saya harus memilih, dan kemarin sudah saya sampaikan, bahkan ada beberapa orang yang menyampaikan ke saya lewat WA bahwa mau enggak Pak Kapolri jadi Menteri Kepolisian. Dalam hal ini saya tegaskan bahwa di hadapan Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dan seluruh jajaran bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian. Dan kalaupun saya yang menjadi Menteri Kepolisian, saya lebih baik menjadi petani saja. Oh iya, ini menyala nih Pak Kapolri, benar. Oleh karena itu, saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara, dan melemahkan Presiden. Oleh karena itu, apabila ada pilihan, apakah polisi tetap berada di bawah Presiden, atau polisi tetap di bawah Presiden namun ada Menteri Kepolisian, Kapolri tetap memimpin, saya memilih Kapolri saja yang dicopot. Saya kira itu sebagai bentuk sikap tegas. Dan saya minta seluruh jajaran laksanakan ini. Perjuangkan sampai titik darah penghabisan. Terima kasih. Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersu Benarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. Perdebatan apakah kepolisian akan tetap ditempatkan di bawah Presiden atau dialihkan di bawah kementerian yang sekarang ini berlangsung di Komisi Percepatan Reformasi Polri, tampaknya ini sudah nggak akan lagi dilanjutkan, sudah clear kok ya, kira-kira nanti bentuknya seperti apa.
Nah, Kapolri dengan didukung oleh semua fraksi di Komisi 3 DPR RI itu kompak menolak kalau Polri, institusi Polri itu ditempatkan di bawah kementerian. Eh, Mereka maunya tetap seperti sekarang ini di bawah kepresidenan, nggak boleh diubah-ubah lagi. Anggota Komisi 3 DPR bahkan dalam rapat kerja dengan Kapolri Listio Sigit hari ini, Senin 26 Januari 2026, kompak pasang badan. Jangan sampai institusi Polri ditempatkan di bawah kementerian. Alasannya macam-macam, tapi kesimpulannya sama. Mereka itu satu suara ya dengan Kapolri bahwa harus tetap seperti sekarang posisinya institusi Polri itu di bawah presiden. Jangan sampai ditempatkan di bawah kementerian seperti halnya TNI yang berada di bawah Menteri Pertahanan. Sebelumnya Menko Hukum Yusril Iza Mahendra yang juga anggota Komisi Percepatan Reformasi Polri mengatakan, itu dalam keterangan tertulisnya hari Rabu yang lalu, ada usulan di internal komite agar institusi Polri ditempatkan berada di bawah kementerian. Yusril, ini bahasanya seperti ini ya. Sebagian pihak mengusulkan adanya kementerian yang menaungi Polri, sebagaimana Kementerian Pertahanan menaungi TNI. Semua gagasan tersebut belum menjadi keputusan final. Komisi akan menyampaikan beberapa alternatif rekomendasi kepada Presiden. Pada akhirnya keputusan berada di tangan Presiden dan DPR. Karena struktur, tugas, dan pertanggungjawaban Polri diatur oleh undang-undang. Itu kata Yusril ya dalam siaran persnya. Hari Rabu itu tanggal 21 Januari. Yusril menjelaskan hingga saat ini Komisi Percepatan Reformasi Polri berada pada tahap pembahasan awal melalui rapat-rapat pleno. Ini nggak jelas ya, mengapa Pak Yusril melemparkan ini ya, karena ini kan baru usulan sebagian ya. Apakah ini merupakan semacam test water, itu dilempar dulu ke publik untuk melihat reaksinya atau seperti apa? Dan kita juga tidak tahu dapat gambaran sebenarnya siapa yang di Komisi Reformasi Polri itu yang punya pandangan semacam itu begitu. Apakah termasuk Yusril Iza Mahendra sendiri? Tapi kalau kita menyimak pernyataan-pernyataan Prof Yusril selama ini dia lebih sejalan dengan para perwira-perwira atau petinggi Polri yang ada di petinggi dan mantan petinggi Polri yang ada di Komisi Informasi. Jadi tidak dijelaskan siapa yang mengusulkan itu, apakah itu usulan dari internal anggota komisi atau usulan dari kalangan masyarakat kan yang selama ini kan memang banyak ditampung oleh Komisi Reformasi Polri. Tapi kalau kita menyimak pemikiran anggota Komisi Reformasi, sebagian besar ini masih tetap menginginkan agar kepolisian tetap di bawah presiden. Orang seperti Listio Sigit jelas ya. Kemudian Tito Karnavian juga jelas. Bahkan orang seperti Mahfud MD pun punya pemikiran yang sama. Padahal kalau dia dari sekian anggota kepolisian, dari 10 orang itu yang paling reformis atau terkesan memang ingin melakukan perubahan yang cukup fundamental di institusi Polri itu ya Mahfud MD. Karena itulah pernyataan Mahfud MD itu kemudian mendapat kritik keras dari pengamat politik dan militer dari Universitas Nasional Slamet Ginting. Saya tidak setuju pernyataan Pak Mahfud. Justru persoalan di kepolisian karena lembaga ini berada langsung di bawah presiden. Listio, maksudnya Kapolri ya, merasa hebat dan kuat karena atasannya presiden. Ini Ginting menyampaikan dalam dialog kebangsaan di soal yang digelar oleh Lira News ya. Menurut Ginting, polisi itu merasa lembaga paling kuat. Di satu sisi bertugas menegakkan hukum, di sisi lain posisi di bawah presiden sehingga merasa menjadi super body. Akibatnya polisi menjadi alat kekuasaan presiden, papar dia. Dan ini terlihat sekali di eranya Presiden Joko Widodo ya. Selamat Ginting tidak setuju kepolisian berada di bawah Kementerian Dalam Negeri. Dia lebih setuju kepolisian berada di bawah Kementerian Hukum. Karena masih satu rumpun dalam penegakan hukum dan mudah mengontrolnya. Sementara untuk BRIMOB, Ginting lebih setuju kepolisian berada di bawah Kementerian Pertahanan. Reformasi kepolisian, kata Ginting, harus bersifat struktural, kultural, dan hukum dalam arsitektur ketahanan nasional. Jangan sampai, kata Ginting, polisi bekerja sendiri, contoh dalam kasus dugaan ijazah Jokowi. Polisi tidak melibatkan kejaksaan, polisi sampai mengurusi separatisme, tetapi kasus ijazah palsu diputuskan sendiri. Nah, tentu sangat menarik ya, karena hanya selang beberapa hari setelah Yusril menyampaikan itu nggak sampai sepekan ya, Kapolri dan Komisi 3 DPR itu dalam rapat kerjanya
kompak seperti paduan suara. Tidak ada satupun yang berbeda pandangannya. Bahkan partai yang setengah oposisi seperti PDIP pun juga mendukungnya. Sebelumnya dalam pemaparannya Kapolri itu memaparkan kinerja dan keberhasilan Polri. Tapi dalam pemaparan itu kemudian dia menyinggung soal wacana yang mempersoalkan posisi Polri di bawah Presiden. Terkait dengan reformasi kultural serta sejarah posisi Polri. Terkait dengan Polri, sekali lagi, bahwa Polri telah mengalami berbagai macam perkembangan dan dekade. Polri pernah di bawah Kemendagri, kemudian berkembang di bawah Perdana Menteri pada tahun 46 sampai 61, dan di situ diperingati sebagai Hari Bayangkara. Kemudian tahun 1966 sampai dengan 1988, Polri tergabung dengan ABRI dengan tugas dan pendekatan yang lebih militeristik. Kemudian pasca reformasi, Polri terpisah dari TNI. Polri memiliki momentum untuk membangun ulang doktrin, struktur, akuntabilitas, dan mekanisme, dan menurut mempersiapkan diri untuk terus menuju roadmap menjadi civilian police. Ini sesuai dengan mandat UUD 45 di dalam pasal 30 ayat 4, Polri sebagai alat negara yang menjunjung keamanan. Kemudian ini juga bagian dari mandat reformasi 1998 bahwa penempatan Polri di bawah Presiden, di mana sebelumnya terdapat TAP 7 ayat 2 MPR bahwa Polri berada di bawah Presiden, dan pasal 7 ayat 3 TAP MPR RI nomor 7 tahun 2000 bahwa Polri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Dan ini tentunya kemudian sejalan dari berbagai macam perjalanan yang ada, maka posisi Polri saat ini dihadapkan dengan luasan geografis, berbagai banyaknya jumlah masyarakat Indonesia. Kita memiliki 17.380 pulau, dan apabila dibentangkan, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Presiden, luas kita setara dari London sampai Moskow. Artinya dengan posisi seperti ini, maka sangat ideal kalau Polri berada langsung di bawah Presiden, sehingga di dalam melaksanakan tugasnya, Polri akan lebih maksimal dan lebih fleksibel. Polri memiliki doktrin to serve and protect, dengan doktrin tata tertib ketara harja, bukan to kill and destroy. Tentulah ini yang membedakan antara TNI dan Polri. Polri bertanggung jawab terhadap keamanan, dan tentunya dengan kondisi yang ada, posisi Polri tentunya akan sangat ideal apabila tetap seperti saat ini. Setelah Kapolri menyampaikan pemaparannya, ketika ini giliran para anggota DPR menyampaikan tanggapannya, ini dimulailah di situ ya, KUR itu ya, paduan suara. Saya ajak Anda untuk menyimak tanggapan yang pertama dari fraksi Golkar, kemudian fraksi PDIP, dan fraksi Partai Nasdem. Kenapa saya pilih ini? Karena tiga-tiganya ini merupakan mantan perwira tinggi di Polri, yang sekarang menjadi anggota DPR. Dari fraksi Golkar itu Rikwanto, yang pernah menjadi Kapolda Kalimantan Selatan, kemudian dari fraksi PDIP Safarudin, yang pernah menjadi Kapolda Kalimantan Timur, dan fraksi Nasdem itu Mahfud Arifin, ini pernah menjadi Kapolda Jawa Timur. Dari fraksi Partai Golkar, ya, Polri tetap harus di bawah Bapak Presiden langsung. Ya, ini amanat undang-undang, amanat reformasi yang kita tinggal melaksanakannya agar tugas-tugas ke depan lebih bisa lagi dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, Pak Ketua. Saya dari Komisi 3 mengharapkan adanya perubahan-perubahan yang dilakukan Polri, khususnya masalah kultur. Ini yang perlu kita
betul-betul melakukan langkah-langkah konkret supaya bagaimana perilaku Polri di lapangan ini bisa berubah ke yang lebih baik. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Kapolri tadi, melayani masyarakat. Jadi masalah kultur yang penting. Bukan perubahan sistem dan kedudukan Polri yang akan dirubah. Bukan juga perubahan sistem pemilihan Kapolri yang tidak melalui DPR RI. Karena kalau melalui DPR RI itu kan merupakan perwakilan rakyat kita di sini dan ada check and balances. Mungkin saya bisa mengingatkan berapa tahun yang lalu itu pemilihan Kapolri pernah terjadi konflik internal di Polri. Jadi 2 Kapolri yang mengaku karena tidak melalui DPR. Tetapi setelah melalui DPR RI Komisi 3, semuanya tidak pernah lagi terjadi konflik internal di dalam pemilihan Kapolri. Oleh karena itu, kami dari fraksi PDI Perjuangan mendukung Polri pemilihan Kapolri itu melalui Komisi 3 DPR RI dan mendukung Polri tetap di bawah langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Kami dari fraksi Nasdem setuju Kapolri tetap berada di bawah langsung Presiden. Dan kaitan anggaran Pak, ditambah Pak, karena ini kebutuhan organisasi Polri ini jangan dibilang besar. Anggaran kita tambah nanti Pak. Ditambah Pak, untuk kebutuhan dalam rangka tuntutan KUHAP yang harus pakai body cam macam-macam. Oke. MBC-nya udah tua-tua Pak, ngantuk-ngantuk semua Pak, nggak kenceng Pak. Oke. MBC-nya Pak, itu perlu Pak. Saya rasa ini demikian Pak, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Mahfud Arifin. Mungkin Anda akan menyatakan ya nggak terkejut dong. Ini kan tiga-tiganya mantan purnawirawan, bukan mantan purnawirawan, mantan anggota Polri, petinggi Polri lagi ya. Tapi kan kita harus ingat bahwa ini adalah sikap partai politik loh sekarang, bukan sikap mereka secara pribadi ya. Nah, sekarang kita simak pernyataan beberapa anggota fraksi yang non purnawirawan Polri. Ini yang pertama adalah Abdullah Abduh dari PKB, kemudian Nasir Jamil dari PKS dan Hinca Panjaitan dari Partai Demokrat. Partai Kebangkitan Bangsa selalu paling terdepan untuk mendukung kepolisian di bawah Presiden dan dipilih oleh DPR. Karena bagi kita, ketika ruh Gus Dur ini akan diganti dan dirubah, itu kita paling terdepan Pak untuk melindungi itu. Karena ini produk pendiri partai kita yang memang harus kita lindungi Pak. Oleh karena itu kita secara tegas Pak, ini produk Pak pendiri partai kita Pak. Dan khawatir Pak, PKB paling terdepan Pak. Ketika memang ada person yang mengatasnamakan kader ideologisnya Gus Dur, berani mengubah ini, kita lawan Pak. Terkait dengan isu yang berkembang selama ini, terkait juga soal kedudukan kepolisian Republik Indonesia. Kalau kita merujuk kepada pasal 30 ayat 4, ayat 3, ayat 4 dan ayat 5, memang sebagian orang mengatakan begini, TNI, AL, AU, AD itu alat negara. Polisi juga di dalam ayat 4 itu disebut alat negara. Kenapa alat negara itu di bawah kementerian, alat negara ini di bawah presiden? Mereka kadang lupa bahwa ada fungsi-fungsi eksekutif yang mengikuti presiden sebagai kepala pemerintahan yang harus dijalankan oleh kepolisian. Fungsi pelayanan, fungsi perlindungan, fungsi pengayoman, itu adalah fungsi-fungsi eksekutif yang dimiliki oleh presiden sebagai kepala pemerintahan. Lalu ada fungsi yudikatif yang dimiliki oleh presiden sebagai kepala negara. Disitulah fungsi penegakan hukum. Negara ius imperium, punya hak paksa untuk menjaga keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat. Nah, oleh karena itu sekali lagi Ketua Komisi 3 yang kami hormati, tentu saja
fraksi PKS memberikan dukungan dan melihat bahwa kondisi hari ini yang ideal itu adalah kedudukan Polri tetap berada di bawah Presiden. Kenapa kita memastikan bahwa Polri berada di bawah Presiden? Ini argumentasi saya, pimpinan. Ketika Presiden Prabowo memutuskan programnya, cita-citanya dalam satu kalimat, ialah ketahanan pangan, energi, dan air. Saya ingin memasuki di soal pangan. Saya menggunakan kata-kata all hands on deck. Itu yang sekarang dilakukan Presiden Prabowo. Apa maksudnya? Semua tangan di atas kapal. Kalimat ini biasanya diucapkan oleh kapten kapal ketika mereka menghadapi krisis dan ancaman. Tanpa memandang tugas masing-masing orang. Semua harus turun tangan mengatasi krisis itu. Enggak peduli, ya cep, teknisi mesin, petugas kebersihan, siapa saja. Semua harus meninggalkan rutinitasnya dan bergerak menuju satu hal yang sama, menyelamatkan kapal agar tidak karam. Karena itulah bagi saya ketahanan pangan, energi dan air adalah sesuatu alarm keras dari Presiden untuk kita jalankan. Oleh karena itu dalam bahasa politik saya menyebutnya mengaktifkan semua kapasitasnya untuk memastikan masyarakatnya bisa makan. Semuanya kompak dukung Kapolri tetap di bawah Presiden. Nah, yang menarik itu adalah ketika Muhammad Rahul dari fraksi Gerindra menyampaikan pandangannya. Dia rupanya lupa menyampaikan sikapnya tentang posisi Polri. Sebagai anggota fraksi Gerindra dari daerah pemilihan Riau, dia lebih asik memuji-muji Kapoldanya tadi ya. Jadi kemudian dia diingatkan oleh Habibur Rahman, Ketua Komisi 3 yang memimpin rapat. Dan dia kan tadi langsung menanyakan bagaimana sikap Gerindra soal posisi Polri. Dan dia, Habibur Rahman, menekankan bahwa mendukung ya. Apa yang dilakukan Polda Riau melalui Green Policing menunjukkan bahwa Polri mampu membaca tantangan zaman. Inovasi ini saya lihat lahir dari konteks nyata karhutlah, illegal mining, dan konflik sumber daya alam. Kemarin di acara Pacu Jalur Sungai Kuantan sudah bersih. Dan menariknya dijawab dengan pendekatan secara relevan dan bukan sekedar normatif. Saya melihat sudah pakai pendekatan budaya, pakai pendekatan edukasi Pak Kapolri. Kalau dibahas secara konseptual, Green Policing menarik karena mengombinasikan pendekatan problem oriented policing dan community policing. Masalah lingkungan kan perlu dianalisis secara struktural, tetapi solusinya melibatkan masyarakat. Ini menunjukkan pemolisian yang cerdas, partisipatif, dan berorientasi pada akar masalah. Dalam Green Policing kita melihat polisi tidak lagi berdiri berhadapan-hadapan dengan masyarakat, melainkan berjalan bersama. Ini menarik karena pendekatan ini memperkuat kehadiran negara tanpa memperlebar jarak dengan rakyat. Dan ini menurut saya adalah bentuk pemolisian yang modern dan beradab. Apresiasi saya terhadap Pak Kapolda Riau, Pak Herimen, jagalah hutan maka hutan akan menjaga kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan sekali untuk Kapolda Riau. Mantap Kapolda Riau. Ya, langsung. Jadi Pak Rahul, ini Kapolri tetap di bawah Presiden langsung? Ya, pimpinan. Fraksi Gerindra mendukung itu, pimpinan. Ya, kalau lupa itu bahaya loh. Nah, dari sikap tadi para anggota Komisi 3, semua fraksi, kemudian juga dari yang terlihat sekali adalah dari sikap pimpinan Komisi 3, Ketua Komisi 3 Habibur Rahman dari fraksi Gerindra yang sampai harus mengingatkan Muhammad Rahul, ini anggota Partai Gerindra, karena lupa menyebutkan sikap Partai Gerindra. Kita setidaknya mendapatkan beberapa gambaran apa sesungguhnya yang terjadi. Satu, soal di bawah Presiden, ini institusi Polri di bawah Presiden dan dukungan Komisi 3 itu tadi kelihatan sekali itu adalah orkestrasi ya. Bukan, ini nggak natural sekali, terlihat sekali itu. Tetapi yang harus kita ingat bahwa ini kan anggota-anggota Komisi 3 ini juga merupakan kepanjangan dari fraksi. Jadi jelas itu adalah sikap dari partai-partai politik. Jadi ini lobbynya bukan hanya Komisi 3 ini, kelihatannya lobby-lobby partai politik ini ya. Yang kedua, dengan semua fraksi tadi mendukung dan termasuk fraksinya Partai Gerindra, ya ini sebenarnya adalah sikap resmi dari pemerintah. Saya kira nggak berani orang seperti Habibur Rahman mengambil inisiatif sendirian seperti itu tanpa ada green light dari
partainya ya, dalam hal ini tentu saja kalau partainya langsung dengan presiden. Kalau ketua hariannya memang Dasko, tapi ketua umumnya kan pasti Presiden Prabowo Subianto ya. Jadi tidak mungkin keputusan itu, sikap atau sikap Partai Gerindra itu tidak dikomunikasikan dulu, atau bahkan jangan-jangan itu malah instruksi ya. Maka saya kira nanti hasilnya seperti apa di Komisi Reformasi Polri ya kita sudah tahu. Saya sendiri sejak awal mengingatkan jangan terlalu berharap banyak dengan Komisi Reformasi ya, karena mengingat komposisi anggota yang dominan dari mantan anggota Polri, mantan pimpinan Polri, bahkan ada yang masih aktif menjadi pimpinan Polri sekarang, yakni Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi kalau kemudian akhirnya dibentuk Komisi Reformasi yang itu didahului oleh Kapolri membentuk komisi internal, ini kita bisa melihat bahwa pemerintah ini sedang mengentertain lah aspirasi ke publik ya. Ini supaya terkesan bahwa aspirasi publik itu didengarkan. Apalagi Presiden Prabowo sendiri kan sudah terlanjur meresponnya dan menyampaikannya ketika bertemu dengan sejumlah tokoh di istana ya. Gerakan Nurani Bangsa pada waktu itu Pak Prabowo jelas menyatakan akan melakukan reformasi terhadap Polri. Jadi kalau DPR itu sekarang ini seperti paduan suara KOR mendukung bahwa mereka ingin agar Polri itu tetap di bawah presiden, ya ini seperti inilah nanti kira-kira struktur yang ada hasil dari Komisi Reformasi Polri. Nah, kenapa? Kan ini hanya soal struktur saja, tidak berkaitan dengan yang hal-hal yang lain. Saya kira ini menjadi indikator gitu ya. Dan kenapa kemudian diperlukan justifikasi atau legitimasi dari Komisi 3, kan nantinya mereka bisa mengklaim benar ada aspirasi dari masyarakat yang menginginkan ada reformasi secara revolusioner gitu terhadap kepolisian RI. Tetapi kan aspirasi siapa mereka? Karena ternyata aspirasi rakyat yang diwakili oleh para anggota DPR gitu, yang notabene adalah wakil rakyat, menginginkan hal yang sebaliknya. Jadi sekali lagi jangan terlalu berharap, karena kalau Anda terlalu berharap banyak nanti saya khawatir kecewa ya. Kawal saja terus dan terus bersuara gitu bahwa kemudian suara Anda kalah dari lobby-lobby politik, karangan elit politik, enggak persoalan. Yang penting kita sudah bersuara. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.